Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rauf Simanjuntak dengan NIM 1704031334. Saya adalah mahasiswa dari Teknik Industri USU. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan, yang merupakan salah satu dari materi mata kuliah analisis perancangan perusahaan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang poin-poinnya, yaitu apa kegunaan studi kelayakan, apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek. Kemudian yang ketiga itu jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Kemudian yang keempat tentang aspek-aspek dalam studi kelayakan. Kemudian yang kelima, pelajaran apa saja atau materi kuliah apa saja yang dapat digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Nah, sebelumnya saya dalam menyusun materi ini menggunakan beberapa referensi, yaitu 3 jurnal. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan apa kegunaan dari studi kelayakan. Jadi sebelumnya, pengertian studi kelayakan menurut Jumingan yaitu penilaian yang menyeluruh untuk menilai keberhasilan suatu proyek, dan studi kelayakan proyek mempunyai tujuan menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang tidak menguntungkan. Jadi dari pengertian tersebut, studi kelayakan proyek atau bisnis merupakan suatu kegiatan mengevaluasi, menganalisis, dan menilai layak atau tidaknya suatu proyek bisnis dijalankan. Jadi secara umum kegunaan dari diadakannya studi kelayakan khususnya bagi investor atau penanam modal, yaitu untuk menghindari keterlanjuran investasi atau penanaman modal yang terlalu besar untuk suatu proyek atau kegiatan usaha yang ternyata tidak menguntungkan. Oke, kemudian apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Jadi sebelumnya studi kelayakan proyek ialah merupakan suatu studi untuk menilai proyek yang akan dikerjakan di masa mendatang. Penilaian di sini tidak lain adalah untuk memberikan rekomendasi apakah sebaiknya proyek yang bersangkutan layak dikerjakan atau sebaiknya ditunda dulu. Kemudian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Jadi dari pengertian tersebut dapat diambil perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek adalah terletak pada kegiatannya. Studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut, sedangkan studi kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Kemudian untuk materi selanjutnya, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, studi kelayakan itu ada dua, yaitu proyek dan bisnis. Studi kelayakan proyek ialah suatu studi untuk menilai proyek yang akan dikerjakan, melibatkan berbagai aspek dan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memutuskan proyek yang bersangkutan layak dikerjakan atau sebaliknya. Jadi manfaat dari studi kelayakan proyek ini ialah untuk mengetahui nilai layak atau tidaknya suatu proyek dikerjakan dan untuk menghindari risiko kerugian atau tidak ada untung. Kemudian untuk yang kedua yaitu studi kelayakan bisnis, yaitu studi kelayakan itu studi untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap kelayakan suatu usaha. Jadi manfaat dari suatu studi kelayakan bisnis ialah untuk menghindari kerugian, kemudian memudahkan perencanaan, memudahkan pengawasan dan pengendalian dari suatu usaha. Dan untuk selanjutnya mengenai aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama itu ada aspek hukum. Jadi dalam tujuan dari aspek hukum ini ialah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Kemudian yang kedua itu ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam aspek ini yang perlu diperhatikan adalah apakah jika suatu usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Kemudian ada aspek teknis dan produksi. Dalam aspek ini hal-hal yang diperhatikan adalah yang pertama itu ada masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak lokasi, kemudian penyusunan peralatan, dan
proses produksinya termasuk pemilihan teknologinya. Kemudian ada yang keempat yaitu aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran setidaknya terdapat hal yang diperhatikan yaitu diantaranya segmentasi pasar, pasar sasaran, pasar posisi, dan upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak atau pemasaran. Kemudian yang kelima ada aspek manajemen. Jadi dalam aspek manajemen ini, hal yang perlu dianalisis adalah tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian yang keenam ialah aspek keuangan, yaitu aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara menyeluruh. Jadi untuk aspek keuangan ini ada kriterianya, yaitu payback period atau PP, average rate of return atau ARR, kemudian net present value yaitu atau NPV, kemudian ada internal rate of return, dan yang terakhir ada profitability index atau PI. Kemudian untuk selanjutnya, pelajaran apa saja atau materi kuliah apa saja yang dapat digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Menurut saya pelajaran yang digunakan untuk menyusun studi kelayakan, yang pertama itu pelajaran tentang hukum mengenai bisnis dan proyek, guna untuk menentukan aspek hukum yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian yang kedua itu pelajaran mengenai ekonomi dan bisnis seperti analisis biaya, ekonomi teknik, yang digunakan untuk menentukan aspek keuangan, pasar dan pemasaran, manajemen, dan sosial ekonomi. Kemudian yang terakhir itu yaitu pelajaran mata kuliah perencanaan tata letak fasilitas dan manajemen teknologi dan produktivitas, guna untuk menentukan aspek teknik dan produksi. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai studi kelayakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.